Ruanganku gelap lagi. Iya. Oke, tadi semua sudah bertegur sapa ya. Sudah tanya kabar, sudah lihat, dan mungkin sekarang sudah bisa lihat lebih jelas. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang menyembah Tuhan dalam keadaan apapun kita, dimanapun. Biarlah keadaan ini juga bisa lebih mempermudah kita untuk tetap bersekutu kepada Tuhan ya, tetap datang kepada Tuhan. Silakan untuk Bapak Ibu boleh masing-masing berdoa sambil saya akan membacakan ayat firman Tuhan untuk mengantarkan kita ke dalam ibadah kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjian dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Siapa kita yang Tuhan bersihkan dari kotoran menjadi biji matanya? Mari kita mau menyatakan kebaikannya, keagungannya, karena hanya Dia yang layak dimuliakan. Bukan diri kita, bukan harta kita, bukan pekerjaan kita, bukan orang-orang yang kita kasih, tetapi hanya Dia satu-satunya yang layak dimuliakan, ditinggikan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik.
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah penyembahan kita terus kepada Tuhan. Kita mau nyatakan Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Dengan kasih, Pak Joshua akan memimpin kita di dalam doa penyembahan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami kembali bisa berkumpul Tuhan untuk beribadah. Walaupun di saat pandemi ini kami boleh beribadah dengan daring Tuhan.
Tapi kami percaya Tuhan, kami bisa saat ini bersama, itu semua karena anugerah-Mu yang boleh kami rasakan pribadi lepas pribadi, yang boleh kami rasakan dari hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan yang boleh Engkau berikan kepada kami saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang telah kami lewati dan Engkau memberikan sesuatu yang terbaik buat kehidupan kami Tuhan. Kami masih bisa menyembah-Mu, kami masih bisa berdoa satu dengan yang lain. Itu juga semua karena kebaikan dan anugerah yang boleh Engkau berikan buat kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin beribadah, ingin sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh semakin hari boleh semakin mengerti, kami boleh semakin menerapkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap pelayanan pribadi lepas pribadi, biarlah Engkau memberkati pelayanan pada minggu ini. Engkau jamah Tuhan, Engkau urapi dan kuduskan agar kami semua menikmati pelayanan yang daripada Engkau, agar kami boleh membuat hati kami semakin dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin memulai ibadah dengan segenap dan sukacita dari hati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Joshua. Kalau ada di antara jemaat yang mau membagikan kesaksian, mungkin pengalamannya bersama dengan Tuhan sepanjang minggu ini, inilah saatnya. Saya persilahkan kalau ada. Ya. Ada yang sudah hampir-hampir mau bicara, tapi kok kayaknya nggak jadi ya. Oke. Belum ya. Kalau misalnya belum ada, kita akan berdoa bersama-sama. Pokok doa kita berdoa untuk 2 poin ini ya. Kita berdoa untuk rencana pemerintah Kota Pekanbaru yang akan mulai melaksanakan proses belajar tatap muka minggu depan. Berdoa untuk kesehatan seluruh murid dan pengajar. Berdoa untuk ketertiban pelaksanaan protokol kesehatan selama proses belajar. Ya, supaya dengan kebijakan ini pun jikalau terlaksana tidak menambah kasus COVID ya. Lalu yang kedua, kita akan berdoa juga untuk suku Panesak di Provinsi Sumatera Selatan. Mari kita akan langsung berdoa bersama-sama. Tuhan, berdoa untuk program pemerintah pendidikan yang akan dibuka proses belajar tatap muka ya Tuhan, bekerja melalui program-program yang tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Kalaupun ini terjadi, biarlah anak Tuhan yang menolong seluruh murid, bahkan para orang tua yang mungkin belum bisa untuk membiarkan anaknya ke sekolah. Tapi biarlah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Berkati juga pemerintah supaya tetap terus beroleh bijaksana dan hikmat dari Tuhan untuk melakukan program-program apa yang terbaik untuk tetap terus menjaga kemajuan negeri. Terima
kasih Tuhan ya Tuhan untuk suku Vanessa di Sumatera Selatan ya Tuhan, Tuhan mau suku ini biarlah orang percaya yang sudah ada di sana Tuhan tetap tolong terus di dalam iman percaya mereka. Begitu juga orang-orang yang melayani di suku ini, Tuhan yang mau kamu Tuhan keperluan mereka, tolong yang jaga agar dengan kuasa sehingga layanan mereka boleh terus berjalan meskipun di tengah kondisi pandemi ini bisa terus melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami boleh menaikkan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh menaikkan pokok doa kami, biarlah Tuhan yang menjawab, mendengarkan, dan biarlah kami terus boleh berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tangannya yang terpaku, darahnya yang tercurah untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, selalu menjadi pengingat kita untuk terus berjuang hidup di dalam Kristus. Melalui pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa, mari kita menyiapkan hati pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jaka. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkan. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidup ku mau menyembah-Mu. Silahkan kepada Bapak Jaka. Ya, shalom. Shalom. Suara saya cukup jelas? Sangat jelas. Baik, mari kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan terus masih berikan kepada kami. Tengah semua keadaan dan keterbatasan yang kami hadapi ini, kami masih bisa untuk bersekutu bersama-sama dengan jemaat Allah di tempat yang berjauhan. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa nama-Mu masih layak disembah sekalipun kami di tempat yang berbeda. Nama-Mu layak ditinggikan sekalipun kami tidak bersama-sama secara fisik. Kami tahu bahwa setiap yang kami kerjakan untuk Tuhan tidak ada yang menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami hari ini mau diperbaharui, ditolong oleh firman Tuhan. Untuk itu kami memohon Engkau mempersiapkan hati kami ya Bapa, agar menjadi tanah yang subur, agar firman Tuhan yang ditaburkan, benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu menyenangkan hati Tuhan. Hamba yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ya Bapa, pakailah seperti kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa agar Engkau juga menghendaki agar jaringan bagus, listrik bagus, sehingga tidak ada kendala ketika kami mendengar firman Tuhan dan melakukan ibadah hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari 2 minggu yang lalu. Bang Ando sudah mengajar kita dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27. Begitu ya Bang Ando ya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat yang ke-28, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya kepada kita, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih mengingat 2 minggu yang lalu ya, konteks pembahasan hari ini itu di pasal 2 itu di tengah jemaat akan muncul antikristus. Orang-orang yang akan melawan kehendak Allah. Munculnya ternyata dari dalam jemaat, di dalam gereja. Ini menjadi menarik karena mungkin kita mewaspadai banyak hal, tapi ternyata ada serigala berbulu domba di tengah jemaat ya. Itu konteksnya, dan puji Tuhan ada pengurapan dari Allah yang membuat kita mengerti bahwa ajaran yang orang lain ajarkan itu adalah sesuatu yang sesat atau benar. Nah, pengurapan itu sendiri dalam konteks itu kelihatannya itu menunjuk kepada Roh Kudus yang akan menjelaskan, menerangkan kepada kita
siapa itu dan apa yang diajarkan. Nah, Roh Kudus itu sendiri hanya akan tinggal tetap di dalam orang percaya, harus melewati satu proses yang sama-sama kita mengerti, yaitu percaya kepada Yesus. Tanpa proses percaya kepada Yesus, pengurapan itu tidak akan turun bagi orang-orang percaya. Tidak akan turun. Sehingga kalau kita tidak menjadi percaya Yesus, bahwa dia yang sudah menyelesaikan dosa-dosa kita di atas kayu salib, Roh Kudus tidak akan diam di dalam diri kita. Sehingga kita tidak bisa memahami mana yang benar, mana yang salah. Roh Kudus tidak tinggal tetap. Nah, proses itu lebih dulu yang harus kita alami. Saya beriman, saya berdoa bahwa kita yang hari ini mendengar firman Tuhan adalah orang-orang yang sudah lebih dulu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu poin pertama yang harus kita ingat. Dan waktu kita melihat ayat 18 sampai ayat yang ke-27, itu sangat relevan di zaman sekarang, Bapak Saudara ya. Kita melihat bahwa banyak penyesat yang muncul dari tengah-tengah jemaat. Misalnya saja ada satu doktrin yang sedang dipertaruhkan, sedang diserang, bahkan mungkin diperangi oleh orang-orang yang katanya juga Kristen. Salah satunya tentang ajaran keesaan Allah di dalam Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Karena ketidakmampuan kita berpikir menerima bahwa Yesus itu, Allah itu punya 3 pribadi, kita menolak. Sehingga lebih gampang untuk pilih satu aja lah, kalau Yesus ya Yesus aja, nggak ada Roh Kudus nggak apa-apa, nggak ada Allah Bapa nggak apa-apa. Itu oke. Tapi tidak seperti itu yang Alkitab ajarkan. Kelihatannya bagus dan mereka sangat menarik untuk menyampaikannya, tapi tidak yang sebenarnya. Nah, dari sana kita beranjak dari ajaran-ajaran palsu, penyesat. Sekarang kita bisa melihat bahwa setelah Yesus kita terima dalam kehidupan kita, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, apa selanjutnya? Yang selanjutnya adalah kita harus tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Oke, apa yang dimaksud dengan tinggal dalam Dia? Mari kita perhatikan ayat-ayat tadi ya. Coba kita perhatikan ayat yang ke-28 tadi. Ayat yang ke-28, kita perhatikan kata ini ya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Maka sekarang, mari kita perhatikan kata per kata dalam bagian ini, Saudara. Ada kata maka sekarang. Jadi, ternyata perintah untuk tinggal di dalam Kristus itu adalah sebuah perintah yang harus dengan segera dilakukan. Jadi, di ayat sebelumnya menerangkan tentang adanya ajaran-ajaran palsu antikristus di dalam jemaat. Nah, bersyukurlah ada Roh Kudus yang tinggal dalam kita yang membuat kita paham bahwa itu ajaran yang benar atau ada ajaran yang salah. Untuk itu, atas respon terhadap hal itulah kita harus tinggal di dalam Kristus dengan apa? Dengan secepat-cepatnya, jangan ditunda ya Saudara ya. Karena kita tahu bahwa ya ada suara. Karena kita tahu kalau ketaatan yang ditunda sebenarnya bukan sebuah ketaatan. Jadi untuk tinggal di dalam Kristus itu nggak bisa ditunggu, Saudara. Waktu kita menyadari bahwa kita sudah menerima Yesus, kita harus dengan segera, sekarang, bukan nanti. Berapa banyak orang yang punya pemahaman bahwa dia akan tinggal di dalam Kristus atau bertobat, katakanlah demikian, nanti dulu, tunggu dulu. Ini masih enak, aku masih muda, anakku baru 1, umurku baru segini, pekerjaanku masih bagus. Tunggu nanti kalau sudah tua dan dalam masa yang susah, aku akan menyerahkan diri kepada Tuhan dan tinggal di dalam Kristus. Tidak. Sekarang adalah waktunya. Dan itu menjadi poin penting juga bagi kita sebagai orang percaya. Memang kita sudah menjadi percaya Yesus, tapi apakah kita sudah dengan keputusan bulat bahwa sekarang juga saya akan meninggalkan dosa-dosa kita? Ini yang tidak mudah memang kita bergumul. Nah, ayat di bagian selanjutnya, di kalimat berikutnya,
maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Yohanes memakai istilah ini, anak-anakku, beberapa kali di dalam 1 Yohanes. Memang waktu melihat ke bahasa aslinya, ini tidak menunjuk kepada anak-anak yang sungguh anak-anak, walaupun diartikan bisa menjadi anak kecil, tapi biasanya kata ini dipakai dalam hubungan antara murid-murid yang masih kecil dengan guru yang mengajar. Atau dalam istilah lain, mungkin Yohanes menempatkan dirinya sebagai orang yang mengasihi jemaat ini, sehingga dia mau melindunginya, dia menempatkan diri sebagai orang tua dan jemaat itu sebagai anak-anak. Karena kita tahu bahwa dalam sebuah jemaat tidak hanya ada anak-anak saja, saudara ya, betul ya, tapi ada juga yang sudah tua, mungkin sudah berusia, sudah cukup lama mengikuti Yesus. Tapi ini figuratif ya, hanya untuk menggambarkan bahwa dia ingin melindungi agar mereka tidak ditipu oleh ajaran-ajaran palsu. Jadi bisa jadi itu maksudnya, atau bisa juga memang dia mau menempatkan jemaat ini sebagai orang-orang yang harus terus belajar seperti murid-murid pada umumnya. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman tertentu terhadap sesuatu, kita tidak boleh berhenti di situ. Kita harus terus menggali dan menikmati firman Tuhan. Mencari secara agresif, mengeluarkan kebenaran itu dari firman Tuhan. Jadi dia mau jemaat ini, anak-anaknya ini terus mengalami dan belajar firman Allah, menikmati itu agar tidak menjadi penyesat atau antikristus ya. Ini menarik ya untuk kita, dan berarti itu mendorong kita saudara untuk terus belajar tentang firman Tuhan. Apa selanjutnya? Kata selanjutnya adalah tinggallah di dalam Kristus. Apa maksudnya ini? Tinggallah di dalam Kristus. Artinya adalah kita mentaati perintah-perintahnya, tetap di dalam aturan-aturannya. Kayak gitu ya. Perintah untuk tetap menaati segala perintah-perintahnya. Nah, ini menarik sekali. Masih ingat oleh saudara, dalam Matius 28 ayat yang ke-19 bagian akhir, dan ajarlah mereka untuk mentaati, melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu. Jadi, tinggal di dalam Kristus itu berarti kita harus mentaati, melakukan semua yang diperintahkan oleh Yesus melalui firman-Nya. Wah, ini susah. Coba kita membayangkan bahwa semua perintah itu tidak bisa kita lewatkan, harus kita lakukan. Tentu itu tidak mudah. Itu berat. Tapi memang itu standarnya. Waktu kita bilang kita menjadi percaya Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita harus tinggal di dalam Dia. Yohanes pasal 15 misalnya, tentang pohon anggur, itu juga bicara tentang tinggal di dalam Dia melalui firman-Nya. Nah, saudara, kita sudah menjadi percaya Yesus. Kita tidak boleh lagi hidup sama seperti dunia ini, seperti hidup yang lama. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kita. Kita tidak boleh lagi hidup seperti yang dulu. Mengapa demikian? Karena kalau kita bilang kita tinggal di dalam Yesus Kristus, itu berarti kita harus melakukan hal yang sama seperti Kristus. Kita melakukan itu biar apa? Kalimat selanjutnya dikatakan, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Waktu saya kecil, kita semua pernah mengalami ini pasti. Orang tua pergi ke suatu tempat tertentu, orang tua pesan, di rumah ya nak, tidur, istirahat, jangan pergi kemana-mana. Kebetulan memang keluarga kami dulu tidak ada babysitter yang ngurus kami, yang jaga. Jadi, waktu orang tua pergi, kami pura-pura tidur pertamanya, kemudian mata kami kebuka dan pergi meninggalkan rumah. Tapi, suatu waktu orang tua kami pulang tanpa memberitahu, tanpa ada, nggak ada kasih kabar kayak gitulah, nggak ada tanda-tanda. Tiba-tiba sudah di rumah. Habis itu saya merasa sangat takut karena bapak datang tentu dengan sebuah kemarahan. Nah, yang terjadi waktu seperti itu merasa takut dan kita tahu bahwa kita sedang salah, makanya kita takut. Itu juga yang dimaksudkan dengan takut di sini. Malu
karena kedatangan Kristus. Jangan-jangan kita bilang kita sebagai orang percaya, orang Kristen, tetapi waktu Yesus datang dia tidak mendapati kita seperti status itu. Malah dia memandang kita sebagai orang yang memberontak, malu, dan jadi takut karena kita tahu ada hukuman itu dia datang kalau kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan sebagai orang percaya, kita lakukan. Nah, untuk itu kita harus hidup kudus seperti Kristus yang adalah kudus. Ada sebuah istilah yang kita dengar ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita bilang status kita adalah ciptaan baru yang hidup secara surgawi, rohani. Jadi waktu kita bilang status kita sebagai murid-murid Yesus atau anak-anak Allah, kita harus menjunjung hidup yang sama seperti Allah. Jangan bertolak belakang ya. Itu. Ini penting. Berapa banyak di antara orang-orang yang sudah menjadi percaya katanya, tetapi mulutnya berkata bahwa dia pengikut Yesus, hati dan tindakannya mengikuti apa yang diajarkan oleh iblis. Tidak ada integritas sebagai orang percaya. Dan pastilah akan menjadi malu ketika Yesus datang. Jadi, bagian pertama dari firman Tuhan hari ini, di ayat ke-28, kita harus dengan segera hidup seperti yang Allah kehendaki. Kita harus dengan segera memutuskan untuk mentaati semua perintah Allah. Dan kita tidak boleh berhenti begitu saja di satu pemahaman tentang Allah. Kita harus terus berkembang, belajar, mengupgrade diri, mempelajari firman Allah dengan agresif, mencari tahu, tidak pasif. Itu yang dimaksud dengan tinggal di dalam Yesus. Nah, pastilah orang-orang tidak sedikit yang akan menggerutu tentang ini. Kamu ngajar aja jago, coba lakukan. Memang Bapak Saudara, ini perjuangan kita bersama. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang bergumul untuk ini. Saya juga. Tapi itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita usahakan, upayakan. Nah, selanjutnya apa yang dikatakan ayat yang ke-29? Kita baca, mari kita perhatikan bersama-sama ya. Ayat yang ke-29 tadi dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Oke. Apa selanjutnya? Hidup dalam kebenaran. Tapi saudara, kita melihat ini. Jikalau kita tahu bahwa Kristus adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripada Allah. Kita melihat bagian ini. Hidup dalam kebenaran ini dituntut sebagai individu, bahkan juga sebagai jemaat. Tidak ada kompromi terhadap dosa. Terkadang, Bapak Saudara, kebenaran terlihat seperti sesuatu yang jahat. Setuju kita? Betul ya? Kadang-kadang itu terjadi. Misalnya, hidup secara individu atau kita hidup dalam keluarga sebelum jemaat ya. Contoh paling gampang, ini dihadapi hampir semua Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak ya, punya putra dan putri. Misalnya anak menangis meminta sesuatu dan kita tahu itu sangat membahayakan. Contohnya misalnya dia minta main pisau atau main api. Tentu kita orang tua yang sangat mengasihi anak, kita tidak mau mereka terluka atau cedera karena itu. Tapi anak kan tidak mau mengerti. Dia tetap minta. Tapi kita nggak bisa kasih itu. Karena kita tahu bahwa kalau dia pakai, dia pasti akan terluka. Kita melihat sesuatu yang lebih panjang. Kalau itu kita kasih, kelihatannya kita baik ya, agar anak ini diam ya. Tapi mendatangkan bencana di kemudian hari. Atau dia punya keinginan di masa dia masih muda, kecil, kita biarkan dia melakukan apa saja. Sampai akhirnya anak itu mengerti bahwa orang tuaku tidak punya power kepadaku kalau aku sudah menangis. Jadi dia bisa pakai itu untuk memperalat orang tuanya ya. Baik, seperti itu. Nah, waktu diberikan terus, anak ini jadi apa? Tidak bisa menghargai orang tua sebagai wakil Allah di dunia ini. Atau juga dia menjadi kabur pemahamannya tentang disiplin atau sesuatu yang adil dan benar. Kabur. Sehingga masa depan agak sulit dia menerima suatu ajaran. Karena dia sudah biasa dengan memberontak.
Kelihatannya baik kita memberi terus-menerus, memberi apa yang dia minta, tapi itu tidak benar sebetulnya. Jadi kebenaran tidak selalu baik, loh saudara. Satu contoh lagi, ini di tengah jemaat. Ini terjadi di 1 Korintus pasal 5. Mari kita membuka sebentar Alkitab kita. 1 Korintus pasal yang ke-5. Bapak Saudara sudah pernah melihat bagian ini dan belajar di tengah jemaat ini di 1 Korintus pasal 5 ini sedang terjadi satu dosa. Kalau tidak mau dikatakan dosa besar atau dosa kecil, mungkin ini dosa yang kasar. Maksudnya dosa yang pengaruhnya tidak hanya kepada orang-orang yang melakukan, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Ini dosa percabulan. Ada seorang anak yang tinggal atau tidur dengan istri ayahnya. Ini kemungkinan adalah ibu tirinya. Hidup yang tidak pantas. Tetapi yang menarik, di ayat yang kedua dikatakan begini. 1 Korintus 5 ayat 2. Sekalipun demikian kamu sombong. Surat ini dituliskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Apa maksudnya ini? Apa yang sedang terjadi? Kelihatannya Paulus sedang melihat bahwa jemaat di Korintus ini menerima keberadaan orang-orang berdosa ini. Memang jemaat harus menerima ya, keberadaan setiap orang berdosa. Tidak bisa, memang itu tempatnya. Tapi kita tidak bisa berlindung di balik kalimat itu bahwa gereja adalah tempat orang-orang berdosa. Kita tidak boleh berlindung pada kalimat itu. Karena dosa di dalam jemaat harus didisiplin. Ya kan? Ditolong orang ini untuk meninggalkan dosa-dosanya. Nah, yang terjadi di dalam jemaat, gereja secara umum sekarang coba melihat. Aktivis LGBT masuk. Orang yang mengajarkan perkawinan sejenis masuk. Apalagi orang-orang yang melegalkan perceraian masuk. Dia bilang, itu hubungan dia sama Tuhan lah. Tidak, harusnya secara kompak berjemaat bersuara. Say no to sin, ya kan? Tak bisa. Kita nggak bisa berkompromi terhadap dosa. Baik kita secara pribadi atau secara kelompok. Kita harus menolak itu. Harus dengan sepakat. Kelihatannya jemaat di Korintus tidak melakukan proses yang ada di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17. Yaitu kalau kita tahu ada saudara kita yang seiman begitu melakukan dosa, tegur 4 mata, bawa saksi kalau dia tidak juga menjadi bertobat, bawa di tengah jemaat kalau dia tidak bertobat juga, pandang dia sebagai orang berdosa atau pemungut cukai. Ada disiplin, dia harus disampingkan, tidak dimasukkan ke dalam jemaat karena dikhawatirkan akan mengganggu atau membuat ajaran yang murni menjadi rusak. Kalau Alkitab bilang itu ragi, mengkamirkan, masuk di dalam adonan dan itu mempengaruhi semuanya. Tidak bisa, tidak boleh ada kompromi terhadap dosa. Tapi tidak berarti bahwa kita membenci orangnya. Betul ya saudara ya? Itu salah satu contoh saja. Dan ini menarik, ini sangat keras Paulus terhadap jemaat ini. Coba kita perhatikan di 1 Korintus 15 ayat yang ke-13b. Ayat yang ke-13. Usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu, katanya. Ayat yang ke-11 katanya, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, orang percaya, jemaat. Adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang-orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Wow, ini keras sekali memang firman Tuhan. Nah, apa pelajaran yang kita mau belajar dari bagian ini? Maksudnya, kalau kita secara individu, pribadi di hadapan Allah, kita tidak boleh berkompromi terhadap dosa. Mentaati semua perintah Allah. Dan juga secara berjemaat. Kita harus dengan suara penuh berkata tidak kepada dosa. Dan kalau ada orang-orang yang masih melakukan dosa dan tetap di dalam jemaat, Alkitab Paulus bilang usir atau tidak, jangan bergaul sama orang itu. Itu kan akan merusak persekutuan dalam orang percaya, merusak ajaran yang murni. Wah, ini berat, saudara. Seandainya dalam sebuah gereja ada aktivis LGBT yang kaya, kasih persembahan besar,
punya posisi bagus, punya hubungan masyarakat yang bagus, diterima oleh banyak orang. Alkitab bilang, usir, jangan bergaul dengan orang itu. Alkitab bilang, janganlah, kami nggak bisa nanti. Nggak bisa kami melanjutkan pelayanan ini karena perpuluhan Bapak itu nggak masuk. Orang-orang akan menghadapi ini. Kekhawatiran, tapi menyelesaikannya dengan cara sendiri. Dan itu tidak yang Allah kehendaki. Nah, waktu kita berkata bahwa kita menjadi percaya Yesus, kita harus tinggal di dalam Kristus. Ini yang kita pelajari hari ini. Kita tinggal di dalam Kristus. Dan harus dengan segera, sekarang juga. Kalau kita menyadari bahwa kita ada dosa-dosa yang sedang kita lakukan, tinggalkan sekarang juga, saudara. Tinggalkan. Terus berjuang agar kita tinggal dalam Kristus. Menaati semua perintahnya. Jangan pilih-pilih. Ini bagian yang enak, ini bagian yang enggak. Dan juga, itu berarti waktu kita tinggal dalam Kristus, itu berarti kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak hanya tahu bahwa ini benar, itu salah. Kita tidak hanya menilai bahwa setiap orang yang berbuat benar lahir daripada Allah. Apakah kita adalah orang yang berbuat kebenaran juga? Kita harus introspeksi diri juga ya. Kita harus melihat itu. Secara individu kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Secara jemaat kita juga harus bertanggung jawab kepada Allah. Jangan sampai nanti Allah melihat bahwa kita dipandang sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai gereja. Kita memperhatikan sebentar di Matius 18 ayat 18. Ini ada hubungan tentang ikat mengikat ya. Matius 18 ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apabila kamu ikat apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Di dunia ini maksudnya. Oke. Ini hubungan tentang sesama, nasihat untuk sesama, saudara. Dan surat ini ditulis untuk berjemaat. Maksud dari ayat itu adalah apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Agak susah dipahami dalam bahasa Indonesia. Tapi maksudnya adalah kalau orang-orang yang percaya yang sudah menerima kuasa di dalam Kristus itu bersepakat, ada yang sesuatu yang disepakati dan itu berkaitan tentang aturan, itu juga akan terikat di surga. Maksudnya surga juga setuju dengan itu. Karena kita melakukan seperti yang Allah kehendaki. Surga setuju, sependapat dengan itu. Kalau misalnya kita melepaskan sesuatu di dunia ini, surga juga akan melepaskan. Itu berarti suara orang percaya dalam sebuah jemaat itu mewakili suara Allah. Nah, kita harus ada kesepakatan di sana. Bahwa dosa adalah dosa. Jadi tinggal di dalam Kristus tidak bisa berkompromi terhadap dosa. Dosa terhadap diri sendiri atau melihat orang lain berdosa. Tidak bisa. Itu alasannya kita harus hidup dalam kebenaran dan berkata tentang kebenaran. Menarik saudara ya. Kita lebih gampang untuk tinggal dalam zona nyaman. Mengapa? Karena kalau mungkin kita bicara sesuatu yang benar, kita akan dibenci oleh banyak orang. Tetapi kalau memang itu konsekuensi yang harus kita terima, kita dijauhi karena kita bicara tentang yang benar, saya rasa itu sesuatu yang layak saja. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada mentaati Allah dan hidup dalam kebenaran. Mari kita coba melihat diri kita secara pribadi. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita tetap tinggal di dalam Kristus? Atau kita kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak? Tidak bisa begitu ya. Selagi masih bisa dikatakan hari ini, bertobatlah. Mari kita sama-sama bertobat. Orang Kristen punya konsep bertobat yang menarik. Yang pertama, kita harus berbalik dari dosa. Jadi kita memindahkan arah hidup kita tidak ke dosa lagi, ke sisi yang lain. Tapi kalau kita hanya berpindah ke sisi yang lain, itu hanya sebuah transformasi biasa. Bukankah agama lain juga mengajarkan kebaikan? Prinsip pertobatan orang percaya adalah berpaling dari dosa dan berpaling kepada Allah melalui Kristus Yesus. Karena kalau tidak demikian, kita hanya menjadi orang baik, tidak menjadi orang benar. Dan apa gunanya? Tidak ada. Pada akhirnya, kertak dan gigi yang akan kita terima. Tapi puji Tuhan,
Karena iman di dalam Kristus menyelamatkan kita. Karena iman di dalam Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam kita, menolong kita untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan kita kalau tetap tinggal di dalam Kristus, waktu Yesus datang, kita tidak menjadi malu dan takut. Saya berdoa agar kita semua yang mendengar firman Tuhan hari ini mengalami kepenuhan Kristus, dikuasai penuh, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Karena Kristus, Engkau membebaskan kami dari hukuman maut. Terima kasih Tuhan. Namun tugas kami tidak berhenti sampai kami percaya Yesus. Kami mau tetap tinggal di dalam Kristus, mentaati semua perintah-Mu ya Allah. Secara pribadi kami mengaku kami lemah, kami memohon pertolongan-Mu. Dan kami juga secara jemaat kami tahu, kami juga punya tanggung jawab besar sebagai gereja, wakil Allah di muka bumi ini. Pimpin kami, agar kami melakukan tanggung jawab kami dengan bijaksana, sesuai dengan yang Allah kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami memohon agar Engkau memampukan kami untuk lepas dari belenggu dosa, dalam kubangan-kubangan yang kami suka di sana. Tolong kami ya Tuhan untuk hidup seperti yang Allah kehendaki. Ya Bapa, kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah yang lahir daripada-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami mau Engkau melihat kami hidup benar. Sekalipun orang-orang menilai kami, oh kamu sok rohani, kamu menghakimi saja. No, kami mau hidup seperti yang Allah kehendaki. Tolong kami ya Bapa. Tolong kami semua, tolong kami sebagai jemaat juga. Ini firman Tuhan hari ini dan biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami bisa melakukan tanggung jawab kami dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Jaka. Kita akan mendengarkan, ya, melihat ya pengumuman di share screen ya. Pengumuman petugas ibadah untuk minggu depan, tanggal 22 November, itu pengkhotbahnya Bapak Ivan. Lalu worship leader-nya udah senyum-senyum. Saudari Ernilawati. Musiknya IBC Team, lalu WL Jam Doa Rabu, Bapak John Leonardo. Nanti diingatkan hari Rabu pagi sama Saudari Eka. Jemaat yang berulang tahun di San Jekonia Marpawong, tanggal 9 November kemarin ya. Oke, kita akan menutup ibadah kita kalau tidak ada pengumuman yang lain. Tapi jikalau ada, mungkin tidak ya, cukup ya. Nanti untuk Natal mungkin dari PKMB yang akan share. Kalau tidak di ibadah online seperti ini, mungkin di-post ya nanti oleh PKMB. Oke. Kita akan berdoa bersama-sama untuk Disen yang ulang tahun kemarin. Lalu nanti ibadah kita akan ditutup oleh, minta tolong Pak Bintang. Udah tunjuk tangan. Kita akan doakan dulu bersama-sama Disen yang ulang tahun kemarin, lalu ibadahnya ditutup oleh Pak Bintang ya Pak ya. Lalu nanti kita akan menyanyikan bersama lagu pujian penutup kita. Mari kita berdoa untuk Disen terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk Disen yang sudah berulang tahun tanggal 9 November kemarin. Nah, Tuhan ya, berkatinya, memberkati pertumbuhannya, kita sekolah online, tapi biarlah Tuhan terus yang menolongnya di masa-masa remajanya. Tuhan menjadi andalannya, biarlah terus ia mengandalkan Tuhan di dalam usia mudanya hingga ia menjadi dewasa nanti.
kehidupannya masa depannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semoga cita-citanya dan bersama keluarga Engkau memberkati dengan kesehatan juga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami minggu ini. Kami mengucap syukur. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kami menjadi menerapkan agar firman itu menjadi kehidupan, menjadi hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Khususnya ketegasan dalam hati kami dengan dosa dan juga bagi kami yang masih terus bergumul dengan hal-hal yang mungkin sulit dilepaskan, kami berdoa Tuhan supaya tolong kami Tuhan. Kalau kami melihat di sekitar kami Tuhan, saudara kami, keluarga kami, agar kami tekun Tuhan untuk boleh mengenalkan Kristus, dan bukan hanya itu Tuhan, untuk berdoa agar mereka mendapatkan kemenangan atas pergumulan dengan dosa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati kiranya semua kami Tuhan di tengah-tengah tantangan pandemi dan juga pergumulan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, kiranya Allah terus memberkati kami, Allah yang menyertai kami, menguatkan kami, dan juga boleh memakai kami menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terlihat semangatnya. Terima kasih Pak, kita akan bersama menaikkan nyanyi dulu. Udah doa belum? Kita mau nyanyi bersama-sama pujian penutup kita, Ajarku Berdiam Dekat di Hati. Bisa tepuk tangan masing-masing di rumah. Biar saya yang pegang. Kenapa diambil? Kau bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan ho, Kudamba hadir. Oh, Kudamba hadirmu. Inilah rindu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kamu akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kamu akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. 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 Ajarku berdiam dekat di hatimu.
kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kalau mau ngobrol, inilah saatnya juga. Dan jangan lupa foto. Oh iya, foto dulu ya katanya. Oh iya. Oke. Sekarang sebelum ngobrol, foto dulu ya. Siapkan gaya yang terbaik. Kita segini ya, atau kalau Wow, Tiso keren banget rambutnya. Siapa yang foto? Siapa yang akan foto kita? udah pada ready tuh. Aja bisa kan? Yang pakai laptop. Sebentar ya. Yang pakai laptop. Oke. Yang pakai laptop atau di sini. Sudah ready semua? Screenshot aja, tapi nggak tahu. Silakan buka kamera semua, sudah semua ya. Tinggal Kak Semuanya Dema nih. udah nyalain itu videonya. Belum. Jangan sia-siakan kesempatan karena ini hanya terjadi sekali seminggu ya. Muat nggak Mas Jo? Kayaknya Mas Jo nggak muat di kamera. Ya aku tengok-tengok dari tadi kok nggak ganteng-ganteng aku. Oke, tahan selama 1 menit ya. Screenshotnya. Ya, ayo sini dek. Nggak muat, Mas. Ini deh, itu deh. Itu kok dimatiin lagi? Ceko paling semangat. Belum ready. Udah ready belum? Sudah siap? Semua ini siapa satu lagi yang belum? Ini Ya. Ini Sofia. Oke. Hitungan kelima ya. Wah, 8 kali. Ya, hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kayaknya ada yang belum masuk ini ya, layarnya terbatas. Aduh, maaf ya tadi. Ya lagi. Coba. Bentar ya. Bisa, aku bisa ambil semuanya. Oh, silakan Kak Eka. Oke, ready ya? Ready. Emang number one untuk high tech. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you pelayanannya, brother and sister. Thank you. Oke, makasih. Terima kasih semuanya. Bless you. Happy Sunday. Tuhan berkati. Berkati. God bless you.